Tugas terus dilanjutkan seiring dengan bertambahnya untuk gali. Gempa dahsyat 18 September merobohkan sebuah bangunan 3 lantai milik warga di RT Widi. Untuk tugas perbaikan lainnya masih terus dilanjutkan hingga 19 September. 4 orang yang sempat terhimpit di dalamnya berhasil diselamatkan tanggal 18 kemarin dan bangunan yang ambruk juga segera dibongkar. Kondisi jembatan Kaoleo Tachao di Hualien juga alami nasib serupa, terputus menjadi beberapa ruas akibat gempa. Gempa skala besar yang terjadi pada Maret lalu mengakibatkan ada bagian palang dan badan jembatan yang rusak. Perbaikan jembatan baru saja diselesaikan pada bulan Juni, namun karena gempa, kembali menyebabkan jembatan terputus, bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Warga setempat menjelaskan, selain ada bangunan yang roboh, hingga kini suplai air terhenti. 那种表降声，这样子一些灰尘就很大，这样子啊，整个倒掉这样子。 Jembatan yang terputus dan rusak akibat gempa, kini petugas tengah melakukan proses reparasi, sehingga lalu lintas harus mengandalkan pengontrolan oleh manusia. Pertanggal 19 September sore, kendaraan yang menuju ke selatan hanya bisa menggunakan jalan satu jalur untuk 2 jalur arah. Selain itu, gempa juga telah menyebabkan kanopi di stasiun Tongli, Taitung ambruk, bongkahan semen berserakan, kereta Zhejiang nomor 6 keluar dari rel dan bergerak miring. Selain itu, banyak rel di kawasan timur yang alami deformasi, sehingga tidak dapat digunakan. Pihak TRA segera mengumumkan, mulai tanggal 19 September, dari Hualien ke Taitung, semua diubah menjadi bus koneksi, yang akan diberangkatkan tepat waktu per jamnya. Gempa dahsyat 18 September juga menyebabkan banyak batu longsor di kawasan wisata favorit di Gunung Sixstone di Hualien. Akar pohon tercabut dari tanah. Hantaman bongkahan batu besar juga menyebabkan jalanan berlubang. Sementara banyak mobil yang rusak akibat terpukul longsoran batu. Terlebih-lebih saat ini adalah musim bunga jarum emas bermekaran. Saat gempa terjadi, ada sekitar 400-an turis lokal yang terjebak di atas gunung. Sarana listrik semuanya terhenti. Untungnya jalan nomor 19 dapat segera difungsikan dan turis dapat turun dari gunung. Tugas pembersihan tidak berhenti, namun karena gempa susulan terus terjadi, seorang petugas kebersihan yang tengah membersihkan jalanan mendadak terguyur oleh batu longsor. Selesai diselamatkan, segera dibawa ke rumah sakit. Kondisi tulang paha petugas patah, untungnya tidak mengancam jiwa. Selain itu, di Gunung Chuoxi, di Hualien ada pendaki gunung yang merekam kondisi sekitar saat gempa terjadi. Saat goyangan besar melanda, proses kejadian terdengar bagaikan ada gaung gunung. Sementara itu, di Na'an Visitor Center yang berada di Taman Nasional Yushan juga mengalami dampak buruk karena gempa dan diumumkan penghentian pengoperasian sementara waktu. Pakar pendaki menjelaskan, meskipun epicentrum gempa ada di Taitung, namun jalan setapak yang kerap digunakan oleh para pendaki gunung mudah ambruk dan alami batu longsor. Untuk itu, warga diimbau menunda perjalanan ke gunung. Gempa dahsyat di Taitung juga mengakibatkan bencana di Taoyuan. Lapangan badminton di pusat olahraga Pate yang baru saja selesai dibangun, saat gempa terjadi ada bagian platform langit-langit yang ambruk jatuh ke lantai. Tidak sedikit warga yang terkejut, bahkan sempat melukai seorang warga. Karena terimbas oleh 2 gempa besar dari pekan, total ada 148 sekolah di seluruh Taiwan yang melaporkan ada bagian yang mengalami kerusakan. SD Chongleo di Kabupaten Chiayi menemukan retakan besar pada bagian dinding kelas, bahkan rongga retakan selebar pulpen. Merujuk pada statistik Kementerian Pendidikan, dana bantuan gempa terbesar disalurkan ke Taitung. Total 21 sekolah tercatat senilai 93,9 juta dolar Taiwan, sementara Kaohsiung berada di urutan kedua dengan total 45 sekolah. 19 September pukul 10:07 pagi, mendadak diguncang gempa. Desa Chuoxi di Hualien kembali alami gempa berskala 5,9. Riset CWB menyebutkan, jika gempa tersebut berasal dari sumber yang sama dengan gempa berskala 6,8 tanggal 18 September lalu. Merujuk pada data statistik Seismic Information Center, usai gempa utama tanggal 18 terjadi, muncul 61 gempa susulan selama kurun 9 jam. Namun mulai tanggal 19 September dini hari, gempa perlahan mereda. Hingga pukul 9 pagi, baru muncul 12 gempa susulan, di mana pertanda frekuensi getah berkurang. 后续的余震应该是朝向逐渐拉长发生的时间，频率逐渐降低来发展。 Pihak CWB memprediksi 3 hari terhitung dari tanggal 18 September tidak menutup kemungkinan adanya gempa susulan yang berskala di atas 5. Namun gempa yang masih serumpun ini perlahan akan melemah. Pakar menganalisis jika gempa berskala 6,8 tanggal 18 September dikarenakan patahan lempengan gunung kawasan sentral Taiwan. Hasil analisa juga menyebutkan jika di kawasan di sekitar patahan lempengan tersebut sejak April tahun lalu mulai meluaskan energinya secara bertahap, dimulai dari gempa yang terjadi di desa Soufeng. Berkenan dengan prediksi dari pakar, Taiwan kini tengah memasuki masa aktif gempa. Chiayi dan Tainan yang lama tidak menemukan gempa skala besar, hendaknya lebih waspada. Pihak CWB juga tidak menutupi kenyataan jika kawasan Chiayi dan Tainan adalah kawasan rawan gempa dan berisiko besar. Namun dengan teknologi yang ada saat ini, masih tidak mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi. Untuk itu, warga diingatkan waspada akan gempa.